Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Pada kesempatan ini saya akan membahas masalah pembagian tafsir, yaitu riwayah dan dirayah. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu tafsir. Tafsir menurut bahasa adalah bayan, izhar, dan idah yang memiliki makna jelas. Sedangkan menurut istilah adalah ilmu yang dapat menyempurnakan Al-Quran, mengartikan setiap makna ayat Al-Quran, menjelaskan hukum dalam Al-Quran, dan menjabarkan permasalahannya. Adapun macam-macam tafsir ada dua, yaitu tafsir bil maksud atau tafsir riwayah dan tafsir biroi atau tafsir dirayah. Apa itu tafsir bil maksud atau tafsir riwayah? Tafsir bil maksud atau riwayah ada dalam mabahis fi ulumil Quran adalah jenis tafsir yang berpedoman kepada riwayat yang sahih, baik itu dari Al-Quran maupun hadis atau pendapat-pendapat sahabat dan pendapat tabi'in. Adapun pendapat tabi'in dipertimbangkan sebagai model tafsir bil maksud atau tafsir riwayah karena diasumsikan bahwa tabi'in adalah orang yang pernah bertemu dengan sahabat, khususnya tabi'in periode awal, sehingga mereka juga memahami konteks diturunkannya Al-Quran. Walaupun demikian, kedudukan tabi'in dalam kaitannya dengan tafsir riwayah ini masih diperdebatkan. Sebagian ulama menganggap bahwa keterangan tabi'in adalah pendapat mereka sendiri, sehingga lebih tepat untuk dikatakan sebagai tafsir biroi atau dirayah. Bagaimana pola kerja tafsir riwayah? Pola kerja tafsir riwayah dilakukan dengan cara menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan sunnah atau hadis, Al-Quran dengan pendapat atau riwayat yang bersumber dari sahabat, Al-Quran dengan pendapat atau riwayat yang bersumber dari tabi'in. Akan tetapi dalam hal ini ada yang berbeda pendapat yang tidak menerima periwayatan tabi'in seperti Az-Zarqani dan Muhammad Ali Al-Sobuni, sehingga mereka hanya membagi pola kerja tafsir riwayah kepada 3 jenis tanpa adanya penafsiran tabi'in. Akan tetapi ada salah satu alasan mempertimbangkan riwayat tabi'in sebagai salah satu pendapat yang diakomodir untuk menafsirkan Al-Quran didasarkan pada pendapat bahwa tabi'in awal juga memperoleh ilmu langsung dari sahabat yang pernah bertemu dan belajar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu tabi'in yang mengambil seluruh ilmu untuk menafsirkan Al-Quran dari sahabat Nabi adalah Mujahid. Tafsir Al-Quran dengan Al-Quran dan tafsir Al-Quran dengan Sunnah Nabawiyah menurut para mufassir adalah merupakan tafsir yang paling berkualitas dan paling tinggi nilainya. Ini adalah merupakan kelebihan dari tafsir riwayah. Di samping kelebihan tafsir riwayah, ada juga kelemahannya. Apa itu kelemahannya? Yang pertama, bercampur aduknya riwayat yang sahih dengan yang tidak sahih, terutama informasi yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in tanpa memiliki sanad yang valid, sehingga membuka peluang bercampur antara hak dan yang batil. Yang kedua, banyaknya kisah-kisah Israiliyat yang penuh dengan khurafat dan sering menodai akidah Islamiyah. Yang ketiga, seringkali terdapat klaim dari pendapat mufasir tertentu. Yang keempat, orang-orang kafir zindik seringkali menyisipkan kepercayaan mereka kepada sahabat dan tabi'in, sebagaimana juga menyisipkan melalui Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis nabawiyah. Yang demikian itu mereka lakukan untuk apa? Pastinya untuk menghancurkan umat Islam. Nah, itulah sekilas tentang tafsir riwayah.
sekarang saya mau menjelaskan masalah tafsir biroi atau tafsir diroyah. Apa itu tafsir diroyah? Tafsir diroyah atau tafsir biroi secara bahasa adalah menafsirkan Al-Quran dengan akal atau pikiran semata, tanpa didasarkan kepada ruh syariat dan nas-nasnya. Menurut Syekh Mana' Al-Qattan dalam Mabahis fi Ulum Al-Quran, tafsir biroi atau tafsir diroyah adalah tafsir yang dalam penjelasan maknanya atau maksudnya, mufasir hanya berpegang kepada pemahamannya sendiri. Pengambilan kesimpulan atau istinbatnya didasarkan pada logikanya semata. Kelompok mufassirin yang menggunakan metode ini dianggap sebagai ahli bid'ah. Lalu apalagi menganut pola pemikiran yang sesat, tidak sesuai dengan manhaj salaf, yaitu sahabat dan tabi'in, tidak dalam pendapat mereka juga, dan tidak dalam cara salaf menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Adapun dalam pengertian lain yang berbeda dengan yang diutarakan tadi, yaitu siapa yang mengutarakannya adalah Az-Zahabi. Tafsir biroi atau tafsir diroyah adalah suatu upaya untuk menafsirkan secara ijtihad setelah memahami ujaran-ujaran orang Arab, lafal-lafal orang Arab beserta maksudnya, syair-syair jahiliyah, asbabun nuzul, nasih mansukh dari ayat Al-Quran, dan sebagainya yang dibutuhkan dalam penafsiran Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qala fil Qur'ani biroihi au bima la ya'lamu falyatabawwa muq'adahu minan nar." Barang siapa yang berkata tentang Al-Quran dengan menurut pendapatnya sendiri atau menurut apa yang tidak diketahui, hendaknya ia menempati tempat duduknya di api neraka. Nah, sebab itulah golongan salaf keberatan untuk menafsirkan Al-Quran dengan sesuatu yang tidak mereka ketahui. Sebagaimana dijelaskan oleh At-Tabari, riwayat tersebut menjadi bukti bagi kebenaran pendapat kami bahwa menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang tidak diketahui maknanya kecuali dengan penjelasan Rasulullah secara tegas atau dengan dalil yang didirikannya, untuk itu tidak seorang pun diperbolehkan menafsirkannya menurut pendapatnya sendiri. Bahkan bila melakukannya sekalipun tepat dan benar, ia tetap dipandang telah melakukan kesalahan karena ia berkata tentang Quran dengan pendapatnya sendiri. Riwayat-riwayat yang tadi dan yang serupa dengan itu yang berasal dari tokoh-tokoh salaf diartikan sebagai keengganan mereka untuk berbicara tentang tafsir dengan sesuatu yang tidak mereka ketahui. Tetapi jika sampai pada hal-hal yang mereka ketahui, baik berkenaan dengan bahasa maupun syarak, mereka melakukannya tanpa merasa bersalah. Karena itu cukup banyak diriwayatkan dari mereka dan yang lain sejumlah pendapat tentang tafsir. Hal demikian tidak dipandang kontradiktif karena mereka berbicara tentang sesuatu yang sudah mereka ketahui dan berdiam diri dari hal-hal yang tidak mereka ketahui. Adapun perkembangan tafsir diroyah. Tafsir diroyah ini mulai berkembang sejak abad ketiga Hijriah. Dan corak penafsirannya sesuai dengan sudut pandang mereka masing-masing. Seperti pertama, kaum fuqaha atau ahli fikih menafsirkannya dari sudut hukum fikih seperti yang dilakukan oleh Al-Jashash, Al-Qurtubi. Yang kedua, kaum teolog menafsirkannya dari sudut pemahaman teologis seperti Al-Kasyaf karangan Al-Zamakhsyari. Yang ketiga, kaum sufi juga menafsirkan Al-Quran menurut pemahaman dan pengalaman batin. Seperti tafsir Al-Quran Al-Azim oleh At-Tustari, Futuhat Makkiyat oleh Ibnu Arabi. Corak tafsir diroyah ini muncul di kalangan ulama-ulama mutaakhirin, sehingga di abad modern lahir lagi tafsir menurut tinjauan sosiologis dan sastra Arab seperti tafsir Al-Manar. Dan dalam bidang sains juga muncul karya Jawahir Tantowi dengan judul Tafsir Al-Jawahir.
Di samping itu, diroyah terbagi kepada dua bagian, mengingat tafsir diroyah ini lebih menekankan sumber penafsirannya pada kekuatan bahasa dan akal pikiran. Sehingga para mufasir membedakan tafsir menjadi dua bagian. Yang pertama, yaitu tafsir diroyah yang terpuji atau mahmud dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang ke-1, harus sesuai dengan tujuan syar'i. Yang kedua, harus jauh dan terhindar dari kesesatan. Yang ketiga, dibangun atas dasar kaidah-kaidah kebahasaan, yaitu bahasa Arab. Yang kaidah kebahasaan bahasa Arab yang tepat dengan mempraktekkan gaya bahasa atau uslubnya dalam memahami nas-nas Al-Quran. Yang keempat, tidak mengabaikan dan memperhatikan kaidah-kaidah penafsiran yang sangat penting seperti memperhatikan asbabun nuzul, ilmu munasabah, dan lain-lain yang dibutuhkan oleh mufassir. Selanjutnya, yang kedua adalah tafsir diroyah yang tercela atau mazmum yang memiliki ciri-ciri. Yang pertama, mufassirnya tidak mempunyai keilmuan yang mumpuni atau yang memadai. Yang kedua, tidak didasarkan pada kaidah-kaidah keilmuan. Yang ketiga, menafsirkan Al-Quran dengan semata-mata mengandalkan kecenderungan hawa nafsu. Yang keempat, mengabaikan aturan-aturan bahasa Arab, mengabaikan aturan-aturan bahasa Arab dan aturan syariah yang menyebabkan penafsirannya menjadi rusak, sesat, dan menyesatkan. Nah, maka dari itu, tafsir diroyah adalah tafsir yang layak digunakan untuk kita pelajari. Dan disebut juga tafsir yang baik lagi terpuji, yang sering dijuluki dengan at-tafsir al-masyru' atau tafsir yang disyariatkan. Akan tetapi tafsir diroyah yang tercela itu tidak layak kita gunakan. Disebut pula dengan tafsir al-batil. Bahkan tidak jarang digabung dengan menjadi tafsir mazmum yang batil. Di sini saya akan menyebutkan apa saja sih tafsir yang diperbolehkan untuk kita baca, ya. Di antaranya yang pertama adalah Mafatih al-Ghaib karya Fakhruddin al-Razi Fakhaldi. Yang kedua, Madarik at-Tanzil wa Haqaiq at-Ta'wil karya An-Nasr. Yang ketiga, Lubab at-Ta'wil fi Ma'ani at-Tanzil karya dari Al-Khazin. Yang keempat, Al-Bahr al-Muhit karya dari Abu Hayyan. Yang kelima, Anwar at-Tanzil wa Asrar at-Ta'wil karya Al-Baidawi. Yang selanjutnya, tafsir Al-Jalalain, yaitu tafsir dua orang jalal, yaitu Jalaluddin al-Mahali dan Jalaluddin Abdurrahman al-Suyuti. Yang selanjutnya, Irsyad al-Aql al-Salim ila Mazaya Qur'anul Karim. Siapa yang menulisnya? Yaitu Abu al-Sa'ud Muhammad bin Muhammad Mustafa al-Ammari. Dan juga banyak lagi tafsir-tafsir diroyah yang dibolehkan untuk dibaca. Di antara tafsir itu ada yang namanya tafsir Mafatih al-Ghaib. Tafsir Mafatih al-Ghaib itu ditulis dengan memaparkan kesesuaian antara ayat dan surat atau munasabat ayat waswar. Di dalamnya didominasi oleh ilmu matematika, ilmu alam, ilmu falak, ilmu filsafat, teologi yang didasarkan kepada filsafat-filsafat logis. Dan sesekali jika diperlukan dimasukkan pemahaman-pemahaman fikih dari ulama fikih. Nah, model semacam ini ditemukan di dalam banyak kitab-kitab yang lain juga yang menggunakan tafsir biroi atau tafsir diroyah sebagai model yang digunakan. Beberapa kitab di atas memiliki corak dan genrenya masing-masing. Sebagiannya memiliki fokus ke dalam pembahasan nahwu, pembahasan filsafat, pembahasan kalam atau teologi. Ada pula yang khusus membahas terkait Israiliyat. Nah, ada pun kategori dari kitab-kitab tafsir diroyah yang diperbolehkan itu artinya diperbolehkan untuk beredar dan dicetak untuk dibaca sebagai khazanah keilmuan. Di samping tafsir diroyah yang
layak untuk dibaca atau dipelajari atau dipahami. Ada juga tafsir diroyah yang tidak layak untuk dibaca, yaitu diantaranya tafsir dari kelompok-kelompok bid'ah atau dalam terminologi Az-Zahabi, seperti karya tokoh Mu'tazilah Qadi Abdul Jabbar berjudul Tanzih Al-Quran Al-An Al-Matai. Yang kedua, karya tokoh Syiah Abu Al-Qasim Ali bin Thahir berjudul Amali Al-Syari Al-Murtado atau Gurar Al-Fawaid wa Durar Al-Qalaid. Yang ketiga, Al-Kasyaf an Haqaiq At-Tansil wa Uyun Al-Qawail fi Wujuh Al-Takwil. Karya siapa? Karya Az-Zamakhsyari yang cenderung Mu'tazilah. Nah, itulah pembahasan mengenai macam-macam dari tafsir, yaitu diroyah dan riwayah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan saat ini bisa menambah ilmu, menambah wawasan, keilmuan tentang ilmu tafsir. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.